Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nabil Adriansyah, akan mempresentasikan tugas presentasi dari buku Jalan Cinta Para Pejuang dengan judul Setitik Jadikan Lautan, Nan Satitia Jadikan Lawi, Nan Sakapa Jadikan Gunung. Yang setitik jadikan lautan, yang sekepal jadikan gunung. Pada suatu siang di sebuah taman kanak-kanak, ibu guru meminta anak-anaknya untuk menggambar bebas. Ada yang menggambar sungai, gunung, taman, dan pantai. Ada yang menggambar suasana seperti ayah dan ibunya yang bergandeng tangan dengan kedua anaknya. Bibi berbelanja ke pasar menggunakan sepeda, paman yang sedang menyiram tanaman, dan kakek yang sedang membaca koran, dan beberapa gambar lainnya yang biasa-biasa saja. Namun, ada seorang anak lelaki yang agak lain. Dia memenuhi kertasnya dengan coretan hitam. Ya, hanya warna hitam. Gurunya pun heran, namun tidak sempat menanyakannya karena sudah hampir jam pulang tiba. Sambil menepuk tangan di dada, bu guru berkata, "Gambarnya diselesaikan di rumah ya anak-anak, minggu depan dikumpulkan." Tidak disangka, di rumah pun anak ini terus melanjutkan keanehannya. Berlembar-lembar kertas A3 dipenuhi dengan warna hitam berkali-kali sampai ibunya pun harus pergi ke toko alat tulis dan membelikannya satu set krayon. Dan dia hanya menggunakan warna hitam. Hari demi hari ia terus melakukan keanehannya. Setiap ada waktu luang, dia sempatkan untuk menghitamkan kertasnya. Bertumpukan kertas yang telah dihitamkan membuat orang tuanya heran dan khawatir kepada anaknya. Orang tua anak itu pun langsung mengontak sekolah dan mereka pun menyepakati dengan satu kata, yaitu psikiater. Anak mereka akan ditangani oleh kelompok psikiater anak kenamaan. Para psikiater berhasil membujuk si anak untuk melanjutkan gambar hitamnya di laboratorium pengamatan mereka. Dan si anak terus bekerja seperti kerasukan tanpa mempedulikan tempat dan waktu. Pengamatan dilakukan selama berjam-jam dan tidak menghasilkan diagnosis atau analisis apapun. Sampai ketika anak itu berkata, akhirnya selesai juga. Dia telah menyelesaikan sejumlah 400 gambar di kertas A3 dan ternyata ada beberapa bagian yang tidak hitam sepenuhnya. Si anak mulai memberi instruksi kepada para psikiater untuk menata 400 kertas itu di lantai. Tidak disangka, ini adalah sebuah puzzle dengan ukuran 20 x 20 di kertas A3. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Ternyata gambar hitam yang dibuat si anak adalah gambar anak paus bongkok yang tepat sesuai dengan ukuran aslinya. Sang anak terlihat bangga melihat hasil karyanya sendiri, dan para psikiater takjub geleng-geleng kepala. Tidak seperti yang lain, anak ini ingin agar gambar anak paus bongkoknya sesuai dengan ukuran aslinya. Ia berpikir besar. Awalnya dia tidak dipahami, dianggap aneh, bahkan harus diserahkan kepada psikiater. Tapi akhirnya semua orang takjub padanya. Mungkin itu adalah resiko berpikir besar, disalahpahami lalu dikagumi. Darah Husain bukan darah nyamuk. Saya teringat pada Abdullah bin Ibnu Abbas, kiainya dan para sahabatnya itu. Tentu saja dengan ingatan penuh rindu, semoga kelak bisa bertemu dengannya di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga teringat bahwa suatu hari Ibnu Abbas pernah membuat tercengang seorang penduduk Irak yang jauh-jauh datang untuk menanyakan suatu masalah kepadanya. "Berikan aku perkara-perkara besar," katanya, "dan masalah-masalah kecil itu berikan saja kepada orang lain." Apakah jawaban macam ini sebuah kesombongan intelektual? Tentu saja bukan.
Jawaban ini agaknya sama dengan sikap yang diambil dari seorang Abdullah lain, yang juga begitu alim dan soleh. Abdullah ibnu Umar namanya. Ketika seseorang penduduk Irak bertanya kepadanya, apakah darah nyamuk itu najis? Ibnu Umar berteriak keras, "Wahai umat Muhammad," serunya mengejutkan. "Coba lihat oleh kalian penduduk Irak ini. Mereka bertanya tentang darah nyamuk, padahal tangan mereka berlumuran darah cucu Rasulullah." Nah, bisa kita lihat bahwa cara pandang Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sama persis. Tentu saja, karena mereka sama-sama pernah bernafas dalam udara yang pekat oleh wahyu dan dibimbing oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya memiliki sikap yang sama, namun penyampaiannya kemudian yang disesuaikan oleh karakternya masing-masing. Kalimat Ibnu Abbas tampak ringan dan lembut, sementara Ibnu Umar mewarisi sifat ayahnya yang menggelegar keras dan tajam menukik. Suatu ketika, marak ramai manusia berbicara tentang seorang penyanyi yang heboh goyangnya. Tetapi, inilah Syekhut Tarbiyah menasihati kita. Lisan kita terlalu mulia untuk menyebutnya. Kata Ustadz Rahmat Abdullah, bukan untuk melecehkan insan yang bersangkutan. Tentu saja, siapapun berhak atas dakwah. Hanya saja, ini adalah jalan cinta para pejuang. Jalan yang harus diisi dengan pembicaraan tentang hal-hal yang bernilai dan bermakna di sisi Allah. Tanpa sela, setelah sebuah urusan besar diselesaikan, Allah akan memerintahkan urusan besar yang lain. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.